Alkitab Kristen itu cuma ada satu, tapi Alkitab palsunya itu ada 1000-an. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Alkitab yang asli itu ditulis oleh para rasul di Perjanjian Baru. Rasul itu semua Kristen. Roma 16 ayat 7. Tidak ada rasul Katolik nulis Alkitab. Tidak ada santo nulis Alkitab. Tidak ada gereja Katolik nulis Alkitab. Semua Alkitab ditulis oleh rasul Kristen, itu Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama ditulis oleh nabi. Ada 26 nabi yang menulis Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Lalu ada 8 rasul penulis Alkitab Perjanjian Baru. Semua rasul Kristen. Tidak ada satupun rasul Katolik, tidak ada satupun rasul jadi santo, tidak ada satupun rasul penyembah Tritunggal. Jadi Alkitab Perjanjian Baru full, murni, konsekuen ditulis oleh semua rasul Kristen. Ada 8 rasul. Rasul itu dipilih dan ditunjuk sendiri oleh Yesus. Jadi Alkitab yang asli, ya, dulu Ibrani, Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani, itu sudah diangkat ke surga di dalam Wahyu 11 ayat 19. Lalu yang beredar sekarang di bumi ini, Alkitab ya asli berbahasa 247 bahasa negara. Ada huruf merah di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ada huruf merah, huruf hitam. Di Perjanjian Lama semua huruf hitam. Bahasa Indonesia misalnya, Alkitab bahasa Indonesia, Perjanjian Lama pakai bahasa Indonesia, hurufnya hitam semua. Perjanjian Baru pakai bahasa Indonesia juga, hurufnya ada hitam, ada merah. Alkitab bahasa Yunani misalnya, Perjanjian Lama pakai huruf hitam, bahasa Yunani. Perjanjian Baru pakai huruf hitam, huruf merah, bahasa Yunani. Alkitab bahasa Ibrani misalnya, yang sekarang ada, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru juga bahasa Ibrani. Ada huruf merah, ada huruf hitam di Perjanjian Baru. Alkitab Arab misalnya, Perjanjian Lama huruf hitam bahasa Arab, Perjanjian Baru ada merah, ada hitam, huruf Arab. Jadi kalian mau sok pinter apa? Pak, kita cross check bahasa Yunani, Pak. Ya, Yunanimu Yunani yang mana? Ada huruf hitam, huruf merah nggak? Nggak ada, Pak. Itu Yunani palsu. Cirinya gampang, Pak. Kalau Anda menemukan kata Elohim Adonai Hashem, maka itu palsu, Pak. Ya, di sini ada 108 denominasi, masing-masing punya kitab toh. Ya toh, ada kitab Deuterokanonika, ada kitab Belgedes lainnya, ya. Ingat, gampang ngeceknya. Kalau masih ada kata Elohim, Adonai, Hashem, itu palsu. Yang benar ada Elah, Yahweh, dan Allah huruf besar semua. Ya, kalau di Perjanjian Baru masih ada Hologos dan Kurios, itu palsu. Ya, Yohanes 1 ayat 1, ya. Kalau masih menemukan kata Hologos di situ atau Dafar di situ, palsu. Ya, seperti itu. Jadi clear, sekarang Anda makanya tidak ada yang berani debat sama pendeta HTD. Suatu saat ada yang debat, Pak HTD, maukah Bapak pakai bahasa asli? Bahasa asli apa? Ibrani. Oke, di bahasa asli Ibranimu itu Perjanjian Baru ada, Perjanjian Lama ada? Nggak ada, Pak, cuman Perjanjian Lama atau ya udah buang itu kitab palsu itu. Kalau kitab bahasa Ibrani yang sekarang ada, Alkitab, pasti gabungan PL dan PB. Sama-sama bahasa Ibrani. Lu PB juga bahasa Ibrani, Pak, Ibrani. Sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Arab, sama dengan bahasa Inggris. Pak, kita pakai bahasa asli Yunani, Pak. Di Alkitab Yunanimu ada huruf merah, huruf hitam, enggak buang itu.
Itu Alkitab palsu itu. Makanya tidak ada yang berani berdebat sama HTD. Ya. Alkitab kitab suci, satu-satunya di bumi, diilhamkan dari Yesus, dilihat dikuasai Roh. Kejadian sampai Wahyu, ayat menguatkan ayat, menyatakan kesalahan, menunjukkan kebenaran. Suci, tidak ada yang tandingi, hikmatnya tak terselami, karena Yesus Allah abadi, tidak akan berlalu. Meskipun langit akan lenyap, firman-Mu tinggal tetap abadi selamanya. Jadi Anda sekarang baru ngeh ya, kalau mau bicara Alkitab Ibrani, harus yang dua-duanya Ibrani. PL Ibrani, PB Ibrani. Di PB-nya ada huruf merah. Itu baru Alkitab Kristen. Kalau selain itu, sorry, palsu itu, buang itu. Anda mau bicara Alkitab Yunani, harus PB-nya Yunani, PL-nya Yunani juga. Yang PB ada huruf merahnya. Kalau bukan itu Yunani palsu, tercemar itu, buang itu. Demikian pula Alkitab Arab dan lain sebagainya. That's it. Haleluya. Amin.